rumah di Desa Merembu, Lombok Barat terendam banjir. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Demo menuntut transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah Lombok Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa mendesak mengusut mantan Kepala Bapenda atas dugaan penyimpangan retribusi hingga mengakibatkan pendapatan asli daerah menurun. Aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas keamanan tak terhindarkan saat mahasiswa mencoba meringsek masuk ke kantor Inspektorat Lombok Timur. Aksi mahasiswa ini awalnya berlangsung damai saat berorasi di depan kantor Bupati Lombok Timur. Namun suasana kembali memanas dan anarkis saat mahasiswa pindah berorasi di depan kantor Inspektorat. Mahasiswa menuntut transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Mereka meminta mantan Kepala Bapenda yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat bertanggung jawab atas dugaan bocornya retribusi hingga pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Hari ini kawan-kawan, tuntutan kita belum semuanya didengarkan. Kami akan kawal kasusnya sampai dia masuk ke kerangkeng. Mahasiswa mengancam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap peserta aksi. Pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aksi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dikawal ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Puluhan rumah di Desa Merembu, Lombok Barat terendam banjir. Warga korban banjir dievakuasi oleh petugas ke rumah warga yang tidak terdampak banjir. Polsek Labu Api bersama pihak Kecamatan Labu Api turun langsung di lokasi musibah banjir kiriman dari alur Sungai Gedang. Akibat banjir kiriman ini, beberapa rumah warga di RT 04 di Desa Merembu Barat, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat terendam banjir. Jumlah warga yang terdampak banjir sekitar 25 kepala keluarga dengan tinggi genangan air setinggi paha orang dewasa. Seorang ibu dan seorang bayi yang masih berumur 1 minggu serta lansia berhasil dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Untuk penampungan sementara, untuk warga terdampak banjir kiriman ditampung di 3 rumah milik warga. Warga terdampak banjir saat ini membutuhkan bantuan berupa tikar dan kasur untuk bayi serta bahan makanan siap saji. Sangat memprihatinkan karena apa? Sekitar 9 kakak rumah warga yang tergenang air kemarin. Nah, dampak dari banjir yang kemarin sekitar 25 kakak yang di sini yang terkena dampaknya. Cuma sekitar 9 rumah warga yang terkena yang masuk ke dalam rumah-rumah warga. Berarti air debitnya lumayan deras, Pak? Ya, lumayan deras. Alhamdulillah dapat 3 rumah kosong yang bersedia rumahnya dipakai walaupun perusahaannya dikontrakan, tapi alhamdulillah yang punya ikhlas untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pengungsian. Yang kita fokuskan kemarin itu tempat pengungsian untuk adik bayi, anak balita yang baru sekitar 5 hari, 8 hari umurnya itu. Terkait kebutuhan warga korban banjir, Polsek Labu Api bersama Kecamatan Labu Api akan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk menyalurkan bantuan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah butuh perhatian dari pemerintah akibat mengalami kerusakan. Ironisnya, jumlah laporan sekolah rusak terus bertambah setiap harinya. Ratusan sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan dan butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan tingkat kerusakan sendiri terdiri dari rusak parah hingga ringan. Berdasarkan data di lapangan, dari ratusan sekolah dasar di Lombok Tengah, 40% diantaranya mengalami kerusakan. Ironisnya jumlah laporan sekolah yang rusak terus bertambah setiap harinya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Lombok Tengah hanya dapat menganggarkan 35 sekolah yang rusak untuk diperbaikan pada tahun ini. Sementara sisanya diharapkan dapat menyusul di tahun berikutnya dengan jumlah perbaikan sekolah yang sama bahkan lebih dari tahun ini. Sebagai bentuk perhatian terhadap sekolah yang rusak, DPRD Lombok Tengah telah memanggil TAPD untuk menganggarkan sekolah-sekolah yang rusak. Tahun ini kemarin sudah dipanggil Dewan akan memanggil TAPD untuk menganggarkan sekolah-sekolah yang rusak. Itu perhatian, terutama ini kan banyak tahun 78 dibangun banyak kayu. Nah, kita akan ganti dengan baja ringan. Tapi kalau untuk tahun ini saja berapa yang akan diperbaiki, Pak Kadis? Ya, mudah-mudahan tahun ini baru 35 SD yang diperbaiki lewat DAK. Nah, tahun depan ini kita mudahan seperti itu dan tambahan lagi. Sehingga mudah-mudahan bisa 100-200 kan lumayan. Sementara sekolah rusak lainnya diharapkan dapat diperbaiki menyusul di tahun berikutnya dengan jumlah perbaikan sekolah yang sama bahkan lebih banyak dari tahun ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.